أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Bersyukur kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di majelis ini yang insya Allah kita harapkan keberkahan di tempat ini. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat karena niat kita ikhlas dalam rangka thalabul ilm. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, istiqomah di dalamnya, dan kelak diberi nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji satu pembahasan, yakni yang berjudul Sakaratul Maut. Ngeri apa enggak ya? Emang udah pernah ngalamin? Melihat. Siapa yang dilihat itu? Orang yang mau mati. Kita akan mengalaminya sendiri nanti, entah kapan, lambat atau cepat, tapi pasti dia akan datang menjumpai kita, yaitu al-maut. Al-maut yaitu kematian. Manusia dia hidup dua kali, matinya dua kali. Hidup dua kali, mati dua kali. Orang-orang di akhirat nanti akan mengetahui dan mengakui hal itu, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu di dalam surah Ghafir, surah yang ke-40. Nama lain dari surah Ghafir, surah apa? Surah Al-Mu'min, ya. Beda Al-Mu'min dengan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'min itu surah 40. Kalau Al-Mu'minun surah 23. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yakni dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir pada ayat yang ke-11, Allah Jalla wa Ala katakan, qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mereka menjawab, ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Iya, ini ucapan orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, yang disiksa oleh Allah dalam neraka. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami,
amattana tsnatain, engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaitana tsnatain, dan engkau telah menghidupkan kami sebanyak 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Fal ila khurujin min sabil, apakah ada jalan keluar dari neraka ini? Ini kalau orang Malang bilang apa? Menyesal itu apa kalau orang Malang bilang? Ketun. Ketun itu ketun ngarep napa mburi? Masa ono ketun ngarep. Menyesal itu mesti di belakang, nggak mungkin di depan. Tapi kalau menyesalnya di neraka, terlambat atau bagaimana? Terlambat sudah. Tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Dari ayat ini kita bisa mengambil yakni pelajaran bahwa manusia nanti akan menyesal. Dan dia ungkapkan bahwa dia dulu hidup di dunia itu, atau perjalanan hidupnya itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Kira-kira kalau diurut 2 mati 2 hidup, kira-kira yang mana itu? Hidup mati, atau mati hidup, atau hidup mati hidup, atau hidup mati, atau gimana? Saya gantian situ. Yang pertama, coba ada yang berpendapat gimana? Bebas dong berpendapat. Ayo. Hidup mati. Yang lain? Mati hidup. Udah 2 pendapat. Yang lain? Hah? Hidup mati hidup. Tekon di. Ya. Hidup mati. Baik. Kita buka surah Al-Baqarah, surat kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah kedua, yakni pada ayat yang ke-28. Allah katakan, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini sing bener. Sekarang semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ya. Karena dasarnya apa? Al-Quran. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kau kafir, ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. 1. Fa ahyakum, kemudian kau kuhidupkan. Thumma yumitukum, kemudian kau kumatikan. Thumma yuhyikum, kemudian kau kuhidupkan kembali. Thumma ilaihi turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Berarti gimana urutannya? Mati, hidup, mati, hidup. Nah sekarang kita ini sedang apa? Hidup yang keberapa? Yang pertama. Fase yang keberapa? Berarti kemarin fase pertama apa? Merasa nggak kalau kita dulu pernah mati? Yuk, apa rasanya? Hah? Merasa nggak? Ketiadaan kita di muka bumi ini itu adalah kematian bagi kita. Sekalipun sudah dikonsep bertemu antara spermatozoa dan ovum, jadi zigot, berkembang dalam janin rahim ibu kita. Tapi itu masih belum dikatakan hidup sebelum ditiupkan apa? Ruh. Jadi dia dikatakan hidup kalau sudah jasadnya, janin ini bertemu dengan ruhnya, maka dia dikatakan hidup. Kapan dia hidup dalam rahim ibunya? Aduh, berapa hari?
Buka Sahih Muslim nomor 2272 2272. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari pertama dia menjadi nutfah. Kemudian dia menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari. 40 hari kedua menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. 40 hari ketiga menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, ya. Jangan keliru darah lagi. Yang pertama nutfah, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. 40 berapa totalnya? 120 hari berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Apa yang terjadi ketika itu? Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diperintahkan malaikat itu oleh Allah meniupkan ruh. Maka hiduplah janin itu dalam rahim ibunya. Berarti efektif dia hidup di perut ibunya berapa bulan? Biasanya kan totalnya berapa bulan hamil? 9 bulan. 4 bulan masih mati kan? Belum ada ruh. Berarti hidupnya kurang lebih berapa bulan dalam perut? 5 bulan. Ketika usia 4 bulan itu, maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan pula kepada malaikat untuk apa? Menulis 4 ketetapan takdir. Apa saja itu? Yaitu mengenai rizkinya. Rizkuhu, rizkinya. Makanya rizki itu sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala, baik secara azali, yaitu di Lauhul Mahfuz. Maka ada takdir azali sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis seluruh catatan takdir makhluk. Ada lagi takdir al-umri, takdir setiap janin usia 4 bulan. Itu namanya takdir al-umri. Nanti ada takdir sanawi, takdir tahunan, yang Allah rincikan setiap malam Lailatul Qadar. Nanti itu akan dibahas secara rinci, pembahasan tentang takdir. Ada takdir yaumiyah, yaitu harian. Ada 4 jenis takdir di situ. Nah di sini, yakni penetapan takdir al-umri, ditulis pertama rizkinya. Yang kedua ajalnya. Wa ajalnya. Kapan dia mati, di bumi mana dia mati, sudah ditulis. Omai Malang, bisa jadi mati nang Hongkong. Mungkin nggak? Karena jadi apa? Langsung diprotek. Rumahnya selalu jajar, bisa jadi matinya di Madinah. Mungkin nggak? Ngapain di sana? Enak mana? Mati di Hongkong atau di Madinah? Kenapa kok nggak di Hongkong aja? Nggak ada yang melanti katanya. Kalau kita meninggal di kota suci Madinah, Mekah, yang nyolati banyak nggak? Apalagi Nabi mengatakan siapa yang meninggal di kotaku Madinah, aku kelak akan menjadi saksinya. Makanya kalau pengen mati, mati di sana. Boleh nggak kita berdoa pengen mati di sana? Boleh. Ya wis, nek rono tak dungakno sampe. Tak dungakno apa? Tak dungakno husnul khotimah. Itu yang penting. Lah mati nang kono dikepuki wong nyolong sandal. Ya berdua. Jadi mati yang penting husnul khotimah. Ya. Jadi ditiupkan, ruh ditetapkan takdirnya.
mulai dari rizkinya, ajalnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Amalnya. Wa amaluh, amal perbuatannya. Bahkan yang keempat, apa kata beliau? Dan celaka atau bahagia. Syaqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia pun Allah tulis dan Allah tetapkan. Surga dan neraka pun sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi kembali kepada tadi, dia hidup dalam rahim ibunya, yaitu berapa bulan? 5 bulan. Pendek atau lama? Pendek sekali waktunya. Maka lahirlah dia di bumi ini. Dia hidup di muka bumi ini. Baik alam rahim ataupun alam di dunia ini, termasuk dimensi waktu dunia. Kalau rahim itu dimensi ruang. Kalau bumi ini juga sama, ruang. Hanya pindah ruang aja. Dari rahim pindah ke bumi, itu ruang. Pindah ruang. Tapi dimensi waktunya tetap satu. Apa? Dimensi waktu dunia. Karena ada dua, dunia dan akhirat. Orang harus bisa bedakan antara dimensi ruang dan waktu. Dan dunia ini adalah dimensi apa? Waktu. Bukan ruang. Makanya yang benar bola apa sebetulnya? Bola bumi atau bola dunia? Halo. Bola bumi atau bola dunia? Bola bumi, bukan bola dunia, karena dunia itu dimensi waktu. Kalau bumi itu ruang. Keliru itu sing duwe merek iki. Sing fotokopi ngeru merek apa? Baik, ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala hidupkan manusia itu di muka bumi ini. Sekalipun dia hidup lebih lama dari ketika dia berada di ruang rahim, tapi tetap saja ada batas waktunya. Itulah yang disebut dengan ajal. Setiap manusia itu ada ajalnya, batas waktunya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya yaitu surah yang ke-21 pada ayat yang ke-35. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebelum dia mati, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, sebagai suatu cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kita ini ada batas waktunya. Nggak akan hidup selamanya di muka dunia ini. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa kehidupan akhirat itu tujuan kita. Dan di sanalah Allah akan menyempurnakan pahala-pahala kita. Maka siapa saja yang selamat dalam kehidupan akhirat, dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat 185, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah tegaskan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahala-pahala kalian. Karena tidak mesti orang di dunia ini ketika beramal soleh Allah membalasnya. Kadang dia terus beramal, tapi seakan-akan kok gak dibalas-balas ya. Aku lo berdino sholat, kok sih tetap melah. Karena memang sholat itu tujuannya bukan untuk kaya. Sholat itu untuk kepentingan akhirat. Puasa, demikian pula zakat, sodako. Aku lo berdino sodako, kok gak balik-balik. Jangan berharap dunia. Sedekah itu untuk kepentingan akhirat. Itu ujian dari Allah. Enak mana dikasih di dunia atau di akhirat? Enak di akhirat. Kalau di dunia selesai, di akhirat tidak ada nanti. Kalau diberi di akhirat, diberi berlipat-lipat. Itulah kehidupan akhirat. Allah akan sempurnakan pahala-pahala kita. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dibebaskan dirinya dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Jadi manusia ini ada batasnya. Lihat manusia, mulai dari pertama sampai hari ini hidup nggak ada. Sekalipun usianya panjang, apalagi kita, hidup kita di dunia ini nggak lama. Berapa tahun Bu kira-kira Bu? Berapa? 60-70. Udah siap? Nabi SAW bersabda, buka Tirmizi di nomor 2331 kalau tidak salah. Silakan. Dari Abu Hurairah, ia berkata. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu antara 60-70. Panjang atau pendek? Pendek. Tengah-tengahnya berapa kalau antara 60-70? 65. Nabi sendiri usianya berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? 63, sama. Khadijah berapa? 65. Di sini ada yang sudah 65? Ibu sudah 65? 68, udah banyak bonusnya Bu. Alhamdulillah masih bisa istiqomah menuntut ilmu. Ya. Jangan berharap usia panjang. Orang itu pengen kadang usianya dipanjangkan, ya. Karena kita ini, maaf, fisik kita ini nggak akan kuat dipanjangkan usianya.
Kalau Adam berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Kenapa? Rata-rata mereka fisiknya kuat-kuat. Nabi Adam 1000 tahun. Kenapa? Karena tinggi besar. Berapa tinggi Nabi Adam? Buka Muslim nomor 2425. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Rombongan yang mula-mula masuk surga bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Itu kloter pertama. Kloter kedua, rombongan sesudah itu lebih cemerlang dari bintang-bintang yang gemerlapan. kadang bersinar, kadang redup, kadang mati. Kalau bulan terus bersinar, kalau bintang namanya kelap, kelap-kelip bintang. Loh, kok nyambung? Nyanyian anak ego apa? Kemudian Mereka tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. karena makanannya menjadi dua, yaitu menjadi keringat dan sendawa. Apa sendawa itu? Gelegean. Orang barat sana, Jawa Barat bilang apa? Ter. Hah? Oh, berarti karena bong Sundo nanti ini. Terak. Ya, bener kan? Oh, itu wong Jawa. Ya, apa katanya? Ya, gelegean. Jadi dia makan, tidak buang air, tidak buang pup, enggak. Itu di surga. Jadi keringat dan sendawa. Sisirnya apa kata Nabi? Sisir mereka dari emas dan keringat mereka kasturi. Dan keringatnya itu minyak wangi. Jadi di sana nggak ada jual minyak wangi, karena masing-masing produksi sendiri. Terus pedupaan. Pedupaan mereka kayu keharu yang halus, Yang harum, keliru itu. yang harum. Terus Istri mereka bidadari, akhlak mereka sama. iya, istrinya banyak tapi akhlaknya sama, hatinya satu. Kalau di dunia kembar aja secara fisik mirip tapi hatinya beda nggak? Kalau di sana istrinya itu banyak tapi hatinya satu. Minimal berapa istrinya? Dua. Maksimal 72. Bisa coba bahas itu sampai bingung ya. Bu aku nomor piro ya, bingung. Ya nanti. Baik. Bentuk mereka seperti nenek moyang mereka. jadi orang yang masuk surga itu seperti nenek moyang mereka bentuknya. Siapa itu? Adam dan Hawa. Yang laki seperti Adam, yang perempuan seperti Hawa. Cantik nggak? Ganteng nggak? Ganteng mana Adam dan Nabi Yusuf? Ganteng Adam. Nabi Adam paling ganteng. Kenapa? Manusia pertama, masterpiece. Karena Allah mencipta pertama itu pasti the best. Kalau Nabi Yusuf diterangkan dalam hadis Isra Mi'raj, jamiluhu nisfud dunya. Ketampanannya separuh dunia, separuh. Kalau Adam itu wongkul 100%. Kenapa nggak terkenal? Karena nggak ada saingan. Kalau saingan besok apa ngadam lanang ijen itu? Ya, ganteng, cantik. Bagaimana postur mereka? Tinggi 60 hasta. Tingginya 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Kalau 60 hasta berarti berapa? 30 meter tinggi Adam itu. Kurang lebih. Karena 1 hasta ini setengah meter. Ini 1 hasta setengah meter. Kalau 60 berarti 30 meter kurang lebih. Makanya fisiknya kuat. Sehingga ketika manusia itu tambah tahun tambah mungsret, tambah pendek ya, wis mungsret kurang bisa. Tambah pendek, ya kan? Dari 30 jadi berapa? Rata-rata orang sekarang berapa tingginya? Itu orang Malang. Pikir orang Barat, rata-rata aja deh. 2 meter. Ya, 2 meter ya.
Dari 30 jadi 2 meter, tinggal berapa persen? Bukan 0, enggak. Coba. Kalau 30, 10 persennya berapa? 3 meter kan? 3 meter kan? Berarti kalau 2 meter, enggak sampai 10. Berapa? Antara 6 sampai 7 persen. 6 sampai 7 persen. Sekarang usianya Adam 1000. Berapa 6-7 persennya berapa dari 1000? Ya, 6-7 persen dari 1000 berapa? 60-70. Berarti proporsional nggak? Proporsional antara tingginya dan umurnya. Kalau Adam 1000, tingginya 30 meter. Kalau orang sekarang cuma tinggal 2 meter, tinggal 6-7%, maka usianya pun demikian. Kurang lebih 60-70 tahun. Makanya jangan sampai kita berharap pengen umur itu 100 tahun. Sangang puluh wes lungguh gak kuat ngaget 100 tahun melungker kok. Ada nggak orang yang pengen usianya seperti itu? Endi wong iki? Ada nggak? Sopo? Nenek-nenek. Duh, ada nenek itu malah pengen meninggal dia. Ada jamaah itu punya orang tua, bukan nenek ya. Usianya sudah 100 berapa tahun. Ya, pengennya apa? Pengennya cepat meninggal. Kapan kok aku nggak dipundut-pundut? Capek di dunia. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang pengen usianya panjang. Siapa mereka itu? Buka Al-Baqarah surat kedua, yaitu pada ayat yang ke-96. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ Wallahu basirun bima ya'malun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Kepingin umur biro 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Kalian akan melihat mereka siapa di sini? Orang Yahudi. Mereka itu sangat berambisi untuk hidup panjang. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Masing-masing di antara mereka itu pengen usianya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Lu wong mau 120 wae melungker apa menek saya kira-kira ya apa? Wis kae sok dibayang. Tapi itulah orang Yahudi, orang yang tomak, rakus kepada kehidupan dunia. Maka kita nggak boleh meniru mereka. Pengen panjang-panjang sampai 1000 tahun. Kenapa? Padahal umur panjang itu, apa kata Allah? Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Iya, mestinya orang itu justru pengen meninggal dunia saat dia kuat-kuatnya beribadah, saat aktif-aktifnya dia beribadah. Kalau orang semakin tua itu ibadahnya semakin turun kan? Umur 1 biasanya sholat ngadeg iki wis gak iso. Sholatnya di mana? Duduk. Kalau enggak di atas apa? Kursi, kadang di atas ranjang. Biasanya puasa rajin. Kalau udah 100 tahun masih bisa puasa nggak? Grafiknya menurun nggak? Mestinya kita ini pada saat kuat-kuat ibadah, saat rajin kita beribadah sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, saat itulah Allah menjemput kita. Ya kan? Makanya jangan tua-tua.
Ayo pengen piro? Kak Mani. Kok terserah Allah, sudah diputuskan, sudah dituliskan. Cuman kita nggak tahu. Tapi jangan punya anggapan pengen usianya panjang banget. Kalau memang dikasih panjang, kita berharap amal kita semakin banyak dan tetap istiqomah. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian bagaimana sikap manusia terhadap kematian itu? Rata-rata manusia itu terhadap kematian, mereka itu lari, tidak pengen cepat-cepat datang. Itu tabiat dasar manusia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, yaitu pada ayat yang ke-11, insyaallah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, afwan, keliru, bukan 11, tapi ayat yang ke-8, ya. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke berapa tadi? 8. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari daripada kematian itu, fa innahu mulaqikum, karena sesungguhnya dia pasti akan datang menemuimu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Fayunabbi'ukum, dan akan dikabarkan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, apa yang telah kalian kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Semua pasti akan didatangi oleh al-maut. Dia adalah seorang malaikat yang tidak pernah alpa, yang tidak pernah mungkin dia lalai dari tugasnya itu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan malaikat-malaikat yang lain yang senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Cuman kadang orang menyebut malaikat yang datang ini sebagai malaikat Israel. Padahal tidak ada literatur di dalam Islam, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwa dia bernama Israel. Yang kita ketahui, dia adalah disebut dengan malakul maut. Malakul maut. Kalau malak itu berarti cuma satu kalimatnya, malakul maut. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang Allah sebutkan, insya Allah di dalam Al-Quran, surah As-Sajadah. Buka surah yang ke-32, yakni pada ayat yang ke-8. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat yang ke-11. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Iya. Qul, katakan Muhammad,
malakul mautil ladzi wukila bikum, malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawamu, mencabut nyawa seluruh umat manusia. Tsumma ila rabbikum turja'un, dan hanya kepada kalian, kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Namanya apa? Di sini disebutkan malakul maut. Dan yang bertugas mencabut nyawa ya cuma ini, nggak ada yang lain. Sekalipun dalam riwayat kata para ulama, mereka ini juga punya asisten, pembantu-pembantu yang banyak sekali. Tapi Allah sebut dengan yakni wazan dengan kalimat mufrad di sini. Artinya bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan kekuasaan yakni kepada malaikat yang disebut malakul maut. Dan kalau ada orang yang didatangi oleh malakul maut ini, dia tidak akan bisa lari, karena dia datang tepat waktu. Tidak akan pernah apa istilahnya terlambat, belesek, nggak pernah. Dia datang tepat pada waktunya. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, yaitu pada ayat yang ke-34. Allah tabaraka wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Iya. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, apabila datang ajal seseorang itu tidak akan bisa diundur. Jangankan diundur, wala yastaqdimun, dimajukan saja nggak bisa. Jadi tepat waktunya. Maka nggak ada orang mendahului takdir itu. Oh, itu bunuh diri, itu mendahului takdir. Ya memang takdirnya saat itu dia mati. Cuman cara matinya dengan bunuh diri. Dia nggak mendahului takdir. Memang ajalnya saat itu sudah datang. Cuman kematiannya dengan cara bunuh diri. Maka malaikat ini tidak akan pernah membangkang perintah Allah, tidak akan pernah mangkir dari tugasnya. Manusia akan tetap didatangi oleh malaikat ini. Coba surah yang lain, surah Yunus, yaitu surah yang ke-10, pada ayat yang ke-49, insyaallah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Iya. Maka manusia tidak akan bisa menunda kematiannya, apapun alasannya. Ketika datang, sikat, aku turun sia, menilai katrini umane, bisa nggak? Nggak bisa. Ojo saya kikat, HP ku si Anya, nggak bisa.
Tetap mau tidak mau dia harus berangkat. Urusan saya ini belum selesai, ini belum selesai. Sekalipun dia bersembunyi di tempat yang sangat terisolasi, sangat rahasia, nggak ada orang yang tahu, sangat steril. Jangankan manusia, semut masuk nggak bisa. Sekarang mungkin barangkali tempat-tempat seperti itu didesainnya sehingga tidak bisa makhluk itu masuk. Orang kalau masuk itu pakai apa dulu? Mungkin fingerprint, ya, atau ice cream. Kan yang canggih kan begitu kan, sehingga binatang aja nggak bisa masuk. Saya tanya, malakul maut bisa masuk nggak? Bisa. Nggak ada halangan. Lantas jangan kemudian berdalil, katanya malaikat itu nggak masuk di rumah yang ada gambar-gambarnya, gambar makhluk hidup. Kalau gitu rumah gua kasih gambar-gambar yang banyak biar malakul maut nggak jadi masuk. Itu malaikat rahmat yang nggak masuk. Kalau malaikat maut nggak ada halangan. Makanya Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, surah keempat, yakni pada ayat yang ke-78, insyaallah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah qul kullun min 'indillah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Apa kata Allah? Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Iya, ini sudah cukup menjadi wakil. Kalau dulu orang tempat yang kokoh tidak bisa dimasuki siapapun, itu benteng atau mungkin bunker, ya. Bunkernya siapa dulu terkenal? Bunkernya Merapi. Ada Merapi Jogja. Ada lagi bunkernya yang di Timur Tengah. Apa itu? Perang. Bunkernya siapa itu? Saddam, ya. Siji-siji jawabannya. Tergantung senengannya. Situ senengan Jogja. Situ seneng delok TV. Tempat yang sangat kokoh. Temboknya saja mungkin barangkali betonnya itu 1 meter. Nggak akan bisa ditembus oleh bom. Kuat. Tapi tidak ada. Semua itu bagi malakul maut kecil. Tidak ada yang kokoh bagi malaikat maut. Karena dia makhluk cahaya. Dia bisa menembus apapun. Sewaktu-waktu dia datang tiba-tiba. Sementara manusia tidak siap. Dan tidak ada pemberitahuan. Dapat SK, besok kamu ya, siap-siap ya. Nggak ada. Datangnya tiba-tiba. Dan dia datang sesuai dengan keadaan orang yang meninggal dunia itu. Kalau dia mendatangi orang yang bertakwa, dia akan datang dengan sopan, dengan wajah yang menyenangkan. Apabila mendatangi orang-orang kafir dan hujara, dia datang dengan kasar, dengan wajah yang menyeramkan. Sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Maka manusia tidak bisa menolak kehadiran malakul maut. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka bahkan ruh mereka tidak dicabut. Cukup malakul maut itu mengatakan kepadanya, "Ya nafsat thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah." Jadi nggak perlu dicabut, diserukan terus kalimat itu sampai ruhnya itu keluar. Kenapa?
Karena dia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu sangat begitu cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika sudah saatnya datang, malaikat itu berseru, maka ruh itu akan keluar dengan sendirinya. Buka Ibnu Majah. Kalau nggak salah 34 berapa itu? 63 atau 64? Tiga, empat. Tiga, empat, lima, enam ya. 3456. Nomor cantik berarti ini ya. Nomor cantik, ingat-ingat nomor cantik Ibnu Majah tentang ruh yang dicabut. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Mayit akan didatangi malaikat, dan jika ia adalah orang yang sholih, maka para malaikat akan berkata. Apa katanya? Keluarlah wahai jiwa yang baik. Ya nafsat thayyibah. Wahai jiwa yang baik, ukhruji. Keluarlah. Ini ucapan malakul maut kepada orang-orang soleh. Kemudian, wahai jiwa yang baik yang ada di dalam tubuh yang baik, keluarlah dengan terpuji dan bergembira dengan kenyamanan serta wangian, dan Allah tidak murka. Seruan itu terus disuruhkan kepadanya sampai jiwanya keluar. Iya. Seruan itu terus diserukan oleh malakul maut hingga keluarlah apa? Jiwa tersebut dengan baik. Kemudian akan dibawa kemana? Kemudian ia akan diangkat ke langit lalu ditanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab fulan. Maka dikatakan, selamat datang wahai jiwa yang baik pada tubuh yang baik. Iya, selamat datang wahai jiwa yang baik yang terdapat pada tubuh yang baik. Tubuh yang baik, tubuh yang dipakai untuk beramal saleh, tubuh yang tidak dipakai untuk maksiat, tubuh yang tidak tumbuh daging dari barang yang haram, tubuh yang di dalamnya mengalir darah, bukan darah yang mengalir dari yang haram. Maka persiapkan tubuh-tubuh kita ini menjadi tubuh yang baik, sehingga nanti dipanggil oleh malaikat fi jazatit thayyibah, dari tubuh yang baik. Makanya bersihkan tubuh kita ini dari yang haram, dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang dibeli dari harta yang haram. Demikian pula tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita tidak dipakai untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah. Maka nanti dipanggil oleh malaikat, ya nafsat thayyibah fil jasadit thayyibah, wahai jiwa yang baik yang berasal dari tubuh yang baik, ruhnya baik, tubuhnya baik. Maka untuk mempersiapkan menghadapi kematian, maka persiapkan diri kita menjadi baik, baik ruhnya maupun jasadnya. Mulai sekarang dipersiapkan. Hati-hati konsumsi makanan dan minuman. Jangan sampai terkontaminasi dengan yang subhat, apalagi mulai hari ini dipersiapkan panca indera kita, mata, telinga, mulut, dan seluruh anggota tubuh kita ini untuk menghadapi kematian. Karena nanti akan dipanggil oleh malaikat dari tubuh yang baik. Jiwa yang baik itu akan keluar darinya dengan mudah, bagikan air keluar dari apa? Ceret atau tikung. Begitu mudahnya.
Oleh karena itu, kenapa orang-orang kafir itu susah ketika keluar? Karena dia cinta kepada dunia, sehingga keluarnya itu susah. Karena dia cinta kepada tubuhnya. Bendino, dilabur, wedak, cinta lah. Cinta. Sementara bedaknya bukan untuk suami, tapi untuk siapa? Suami tetangga. Dia cinta kepada tubuhnya. Dia cinta kepada tubuhnya, nggak mau berpisah darinya. Kenapa? Karena mahal. Hidungnya treatmentnya mahal, alisnya sulam rajut mahal. Iya kan? Tiap hari dikasih blush on, dia kan? Dikasih eyeshadow. Karena dia cinta. Sementara dia berhias bukan untuk suami, tapi untuk yang diharamkan. Makanya dia cinta kepada tubuhnya. Ketika malaikat itu memerintahkan keluar, dia enggan untuk keluar. Akhirnya terpaksa dicabut. Dan kalau dicabut itu ngeri nggak Bu? Ngeri. Banyak kisah-kisah orang sakaratul maut. Ada seorang sahabat bernama Amr bin Al-As. Ketika itu dia ditanya oleh anaknya, Abdullah bin Amr Al-As. Abdullah bin Amr Al-As ini juga sahabat Nabi. Amr bin As itu juga sahabat Nabi. Orang yang jenius, yang pernah menjadi yakni delegasi Nabi SAW untuk menghadapi berbagai macam perjanjian. Tapi bagaimana saat kematiannya? Ketika ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapak, engkau orang yang jujur, terangkan kepadaku tentang kematian dengan jujur. Wahai anakku, orang yang berada pada saat sakaratul maut, pada saat itu dia sedang sekarat, di mana seakan-akan diriku ini ditindih dengan gunung di atas dadaku. Gunung itu ditimpakan di atas dadanya, sehingga susah bernafas. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Kecil atau besar? Kecil. Berarti susah atau gampang? Susah. Itu seperti orang yang mungkin barangkali megap-megap. Pernah seperti itu Bu? Pernah. Berarti tahu kena COVID. Ya, saya pernah merasakan betapa nafas itu tersengal-sengal. Saya 8 hari Bu di opnam di rumah sakit Sidoarjo, kena COVID. Itu 1 hari, Masya Allah, tabung oksigen yang gede itu habis 3. 8 hari. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan waktu bagi saya. Kanan kiri ini harus berangkat kabeh. Kanan, sehingga tahu bagaimana mereka ini saat sakaratul maut. Sebelah kiri, waduh, aku. Mungkin karena doa dari para jamaah, dan saya masih punya ibu, saya minta doa kepada ibu supaya diberi kesempatan untuk menyelesaikan urusan-urusan kehidupan yang belum terselesaikan. Allah memberi kesempatan. Ya memang sudah ditetapkan ajalnya, ya kan? Tapi itu Allah akan menulis bagaimana proses perjalanan kita dalam hidup ini. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita bermunajat, itu tidak lain adalah pahala. Sehingga manusia itu berproses untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya ketika dia bersabar menghadapi yakni rasa sakit dan sakit itu sendiri. Sampai ada orang yang disuruh pakai oksigen, Bu, nggak mau. Akhirnya kita tahu di depan kita itu orang itu bagaimana menghadapi sakaratul maut. Begitu berat ketika dia sudah nggak kuat lagi bernafas. Apalagi sahabat ini mengatakan, yakni kal jibal ala suduri, ala sadri, seperti gunung di atas dadaku, dan aku bernafas seperti melalui lubang jarum. Ikhwatal iman, aizakumullah. Demikian pula Ka'ab al-Akhbar ketika ditanya oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, terangkan kepadaku tentang bagaimana kematian itu. Kematian itu tidak lain, kata Ka'ab al-Akhbar, bahwasannya seperti ranting bidara yang penuh dengan duri ditancapkan ke seluruh tubuh. Kemudian ditarik ranting itu sekuat-kuatnya, sementara
duri-duri itu menempel di tubuhnya sehingga terkoyak seluruh urat-urat dagingnya. Itulah gambaran kematian. Dalam riwayat yang lain seperti orang ditusuk pedang, lebih dari 300 tusukan pedang. Banyak para ulama menggambarkan bagaimana saat kematian. Atau seperti yakni besi panas kemudian ditancapkan ke kain yang basah, kemudian ditarik kain itu, kira-kira berodol nggak kain? Itulah gambaran sakaratul maut, kematian. Ikhwatal iman aizakumullah. Maka di dalam surah Al-Qaf, surah Qaf, yaitu surah yang ke 50, surah 50, yakni pada ayat yang ke-19. Boleh mulai dari 17 sampai dengan 20. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد." Apa kata Allah Jalla wa'ala? Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Itulah malaikat yang disebut Raqibun Atid, yang setia menemani kita, mencatat kebaikan kita dan keburukan kita. Dan tidak pernah dia meninggalkan catatan itu sekecil-kecil. Nanti akan ditunjukkan kepada kita di hari kiamat. Sehingga banyak orang yang terheran, tidaklah catatan ini meninggalkan yakni perbuatan sekecil-kecilnya, walaupun kerlingan mata. Apa kerlingan itu? Iya, kedipan, lirikan, itu semua tercatat. Kemudian tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini dalil tentang nama dari malaikat itu, yaitu Raqibun Atid, karena dia selalu hadir mencatat seluruh perbuatan kita. Maka ketika saat datang kematian, apa kata Allah? Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Waja'at sakaratul maut bil haq. Dan datanglah sakaratul maut dengan hak, dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kalian semua lari daripadanya. Nah, lari itu bukan berarti ada malakul maut dia lari-lari, ada malakul maut. Enggak. Artinya semua orang itu pengen lari dari kematian itu, berusaha pengen hidupnya supaya panjang. Loro berobat, sakit titik berobat. Walaupun itu memang dibolehkan untuk berikhtiar, untuk mencari sebab kesembuhan, tetapi bukan berarti manusia itu tidak mau mati. Tapi seandainya seseorang itu ikhlas menerima segala cobaan, termasuk sakit dan penyakit itu, dan dia berharap pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pun bagian dari kesabaran dia. Mungkin barangkali biayanya mahal, harus mengeluarkan dana yang banyak, harus menjual sawah, harus menjual rumah untuk berobat. Ya sudah, dia berharap kesembuhan dari siapa? Dari Allah. Atau mungkin dengan berobat yang diberikan oleh para nabi dan para ulama tentang pengobatan alternatif. Dan dia berharap kesembuhan dari Allah, yakin kepada zat yang maha menyembuhkan, asy-syafi', yaitu Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu wa huwa yasfin, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Dan ini penting, karena hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jangan sampai orang itu menganggap bahwa semua itu beres
Apabila sudah ditangani dokter, ditangani tabib, itu hanya perantara. Maka Allah lah yang menyembuhkan. Cuman kadang-kadang jangan sampai melakukan pengobatan alternatif yang syirik. Ini yang bahaya. Nanti iman bisa lepas, akidah bisa rusak. Katanya penyakitnya dipindah kemana? Kalau nggak mampu karena kambingnya mahal, ayam. Kalau nggak mampu ayam, telur. Lu 1 kilo aja dong. Ini pengobatan nggak ada dalil. Malaikat yang selalu hadir, dia akan mencatat segala macam aktivitas perbuatan kita, yang nanti Allah akan kabarkan semua itu kepada kita, ditandai, yakni diawali dengan datangnya kematian itu. Dan ketika nanti manusia sampai kepada hari kebangkitan, yakni ditandai dengan ditiup sangkakala. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Itulah hari terlaksananya ancaman, di mana Allah akan membuka seluruh rahasia. Apa yang kita rahasiakan dan kita zahirkan, semua akan dibuka semuanya. Maka disitulah nanti pengadilan Allah Jalla wa'ala akan ditegakkan. Maka kesalahan-kesalahan yang hari ini tersembunyi, semua akan dibongkar semuanya. Maka kata Hasan al-Basri kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, sesungguhnya kematian itu adalah terbongkarnya aib-aib dunia. Diawali dari kematian itu, sehingga orang akan tahu bahwa dunia itu penuh dengan aib dan keterhinaan. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, kata Nabi. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali apa? Zikrullah, yaitu mengingat Allah. Dan yang kedua, wa mawalad, orang yang mengerjakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, siapa yang tidak terlaknat dalam hidup ini? Al-alim, orang yang berilmu, para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan yang keempat, al-muta'allim, orang yang belajar ilmu. Makanya kita perlu menjadi orang yang tidak terlaknat. Minimal, sekalipun tidak menjadi seorang ulama, jadilah al-muta'allim, orang yang belajar ilmu, supaya hidup kita ini tidak terlaknat. Mungkin yang bisa nomor 1 sama terakhir, yaitu zikrullah, dengan banyak-banyak mengingat Allah. Atau mungkin yang kedua, mengerjakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan mungkin yang terakhir, yang keempat, orang yang menuntut ilmu. Ikhwatal iman, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan memberikan 2 pilihan bagi manusia untuk mengakhiri hidupnya, yaitu diakhiri dengan baik atau diakhiri dengan buruk. Diakhiri dengan baik, itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Ada kalanya diakhiri dengan buruk, itulah su'ul khatimah. Pengen yang mana ibu? Pengen yang husnul khatimah. Malaikat maut datang kepada kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang menyenangkan, dengan penuh kelembutan datang. Lantas dia memerintahkan ruh kita keluar. Apalagi malaikat yang datang itu mengatakan 3 kata, kalimat bagi mereka kekasih-kekasih Allah. Dia mengatakan la takhaf, jangan takut. Yang kedua, la tahzan, jangan sedih. Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Inilah kematian orang-orang bertakwa, para kekasih-kekasih Allah. Dan itulah cita-cita, harapan kita, akhir hidup kita di dunia mendapatkan karunia itu. Baik, buka tafsir Ibnu Katsir, surah Fussilat, surah 41.
pada ayat yang ke-30. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dengan ucapan Rabbuna Allah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah dengan ucapan itu? Baca tafsirnya, silakan. Jadi mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu fil amal, yaitu ikhlas dalam mengerjakan amal soleh semata-mata karena Allah. Kemudian yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal li ta'atillahi, dan taat dan melaksanakan amal itu karena taat kepada Allah, bukan karena diperintah oleh manusia, bukan karena sungkan ambil tonggo, bukan karena kaenak ambil bojo, ulane bojo di ustaz. Ya, tapi semata-mata taat karena Allah Jalla wa Ala. Dan yang ketiga, atas Hafiz Abu Ya'la, diulangi lagi, ada yang terpotong itu kalimatnya. Beramal karena taat kepadanya atas, yaitu menaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Enggak ada. Iya. Atas apa yang telah disyariatkan kepadanya. Jadi saya ulang, ada 3 unsur di situ, yakni al-ikhlasu fil amal, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal itu maksudnya apa? Al-ikhlas al-munafi lisyirki war-riya, yaitu menjauhi kesyirikan dan riya. Syirik termasuk syirik besar yang menghancurkan seluruh pahala amal. Adapun riya itu syirik kecil. Orang yang ikhlas dalam beramal meniadakan kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Wa'mal li ta'atillah, yang kedua, dia beramal karena taat. Taat menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, bima syara'a lahum, seperti apa yang telah disyariatkan kepada mereka. Yaitu apa? Amalnya sesuai dengan tuntunan, sesuai syariat. Berarti menjauhi perbuatan bid'ah. Jadi jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Orang yang seperti itulah nanti yang kemungkinan besar mendapatkan husnul khatimah. Dan itulah makna daripada orang yang istiqomah, teguh pendirian di dalam kalimat Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan itu terjadi? Lanjut tafsirnya. Yani Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausawli mengatakan, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat berikut kepada kami, yaitu firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yaitu sesungguhnya ada segolongan manusia yang telah mengucapkannya, tetapi setelah itu kebanyakan dari mereka kafir. Maka barang siapa yang mengucapkannya dan berpegang teguh kepadanya hingga mati,
berarti dia telah menentukan pendiriannya pada kalimat tersebut. Lanjut, Ustaz. Terus langsung ke kalimat tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Iya. Baik, silakan dicari. Ya. Ada riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya, para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Apa maksudnya kalimat ucapan malaikat ketika datang saat kematian seseorang dengan mengatakan Allah takhafu, jangan kau takut. Maksudnya Maksudnya ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. jangan kau takut terhadap apa yang akan kau hadapi di masa yang akan datang, yang di depan. Itu makna kalimat jangan takut. Jangan takut yang akan kau hadapi. Apa yang akan dihadapi? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diminta pertanggungjawaban. Yaumul mizan, hari ketika ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, ketika Nabi menunggu di telaga. Yaumul sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari ketika dibalas seseorang itu dengan dua pilihan, al-jannah awinnar, surga atau neraka. Itu yang akan dihadapi. Dan perjalanan kita ini panjang, lebih panjang dari kehidupan alamul barzakh. Kalau rahim 5 bulan, kalau dunia 70 maksimal, rata-rata 60-70. Alam kubur lebih panjang. Kalau Nabi sendiri udah 14 abad di alam barzakh. Belum nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim lebih dari 2000 tahun berada di alamul barzakh. Dimensi waktunya alamul barzakh. Dimensi ruangnya di langit. Karena Nabi pernah bertemu ketika Isra dan Mi'raj dengan para nabi, yaitu ruh-ruh mereka berada di langit. Ruhnya di ruang langit, tapi dimensi waktunya adalah barzakh, yaitu yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, baik yang pengen mendahului atau pengen kembali ke dunia ini. Kemudian, Dan janganlah kamu merasa sedih. la tahzan, jangan kau sedih. Maksudnya apa kalimat jangan sedih? Terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau tadi yang di depan yaitu akhirat, kalau jangan sedih yaitu apa yang telah ditinggalkan dalam kehidupan dunia. Yang di belakang apa yang di depan dunia? Yang di belakang. Jangan sedih. Kenapa? Apa kata malaikat? Seperti urusan anak, keluarga, harta benda dan utang, karena sesungguhnya kami akan menantikanmu dalam mengurusnya. Malaikat akan mengatakan kalimat itu. Jangan kau sedih terhadap urusan dunia yang kau tinggalkan di masa lalu, yaitu tentang keluarga, suamimu, anakmu, istrimu, hartamu yang kau tinggalkan. Gak usah sedih. Bahkan hutang piutangmu, kata malaikat, aku akan menggantikan hal itu untukmu. Makanya orang yang husnul khotimah itu nggak bingung nikmati nggak mau utang, nanti akan diurus sama malaikat. Makanya dia nggak perlu pakai mengcover dirinya dengan asu. Kenapa? Saya bilang asu tadi hampir mau ngomong apa tadi? Iya, saya tadi keliru. Mestinya bukan asuransi, insurance gitu ya. Waduh, ya. Orang kan biasanya kan gitu. Saya nanti kalau mati, nanti banyak ninggalin utang, wah, gua beli polis aja deh, ya kan? Pengen nanti kalau mati dapat santunan, dapat apa? Premi, ya. Preminya sekian, ya kan? Preminya sekian, nanti dapat misalnya uang sekian. Orang Islam tidak perlu seperti itu. Persiapkan diri husnul khotimah. Urusan dunia kita akan diselesaikan nanti oleh malaikat. Ini dalam tafsir diterangkan seperti itu. Kemuliaan seorang mukmin akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni ketenangan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Jangan sedih. Makanya ibu jangan sedih. Mudah-mudahan kalau kita menjadi orang yang husnul khotimah,
nggak usah sedih Bu. Kenapa? Kalau ibu mendahului, suami ada yang ngeramut. Kok guyu? Sopo sing ngeramut? Oh ya wis ngono gurung-gurung surga. Ya kan? Emang nggak boleh? Boleh. Sebaliknya juga itu, bapak-bapak kalau mendahului, bapak-bapak nggak usah sedih. Kenapa? Istrinya nanti ada yang ngeramut. Siapa? Anaknya. Bener? Iya, kalau memang istri itu begitu, nggak gampang nikah lagi. Betul nggak? Iya, pasti anaknya yang ngeramut. Beda dengan laki. Laki hari ini ditinggal meninggal, boleh nggak besok nikah? Boleh. Kalau perempuan kan harus menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari, ya kan? Kalau bapak ngubur ngeliri, boleh kan? Dan itu boleh dalam Islam, ya. Tapi semua itu tergantung takdir, nggak usah repot, semua sudah tertulis, ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. La tahzan, jangan sedih. Aku akan gantikan hal itu untukmu. Makanya dalam doa, ketika kita mendoakan jenazah itu kan begitu. Allahumma bdilhu atau Allahumma bdilha, wa ya Allah gantikan untuknya. Yakni apa? Daron khairan min dari, rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Zaujan khairan min zauji, pasangan hidup yang lebih baik dari pasangan hidupnya di dunia. Ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Itu doa yang kita ucapkan ketika kita mendoakan orang yang mati. yakni pada saat sholat apa? Jenazah. Karena malaikat itu pun mengatakan seperti itu. La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Bahkan yang ketiga, apa kata malaikat? Lanjut. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kalau Allah mengabarkan melalui ucapan malaikat bahwa kita akan beroleh surga, senang enggak Bu? Senang banget. Makanya kadang mayat itu senyum karena bahagia diperlihatkan oleh Allah surga. Maka persiapkan diri untuk mendapatkan nikmat itu, yaitu mati dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Jangan sampai kita nanti menutup akhir hidup kita dengan su'ul khatimah, buruk di akhirnya. Apalagi mati dalam kondisi kafir. Kalau dalam kondisi kafir, bagaimana keadaan orang yang mati dalam kondisi kafir? Buka surah yang ke-6 Al-An'am. Surah Al-An'am pada ayat yang ke 93 kalau tidak salah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayati tastakbirun." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Iya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini
walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang zalim. Orang-orang apa? Zalim, yaitu berada dalam tekanan sakaratul maut, ghamaratil maut. Saking hepo ini sampai muncrat kaki. Kadang disebut sakaratul maut, di sini disebut dengan apa? Ghamaratul maut, tekanan sakaratul maut. Di mana saat itu malaikat wal malaikatu basitu aydihim, malaikat itu memukul dengan tangannya. Padahal malaikat itu punya apa? Punya sayap. Ketika itu datang bukan dengan sayap, tapi dia menyerupai manusia. Kira-kira manusianya kuat atau tidak? Kuat banget. Makanya di situ diterangkan bas itu dia memukul dengan tangannya dan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan jiwamu, keluarkan ruhmu. Dikongkon metu gak metu-metu. Akhirnya terpaksa diapain? Dipukul gak metu-metu, dipukul lagi. Akhirnya dicabut dengan apa? Paksa. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghaira al-haq. Pada hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kalian telah mengatakan kalimat apa? Kedustaan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan kamu selalu menyombongkan diri yakni terhadap ayat-ayat Allah jalla wa ala. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Salah satu di antara bentuk kezaliman itu adalah apa? Istikbar. Istikbar itu apa? Sombong. Apa sombong itu? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Di situ dikatakan zalim. Bisa jadi dia zalim kepada Allah. Dan puncak kezaliman itu adalah asyirku billah, syirik. Bisa jadi dia zalim kepada orang lain dengan mengambil hartanya, menghancurkan nama baiknya, kehormatannya, dengan cara membunuhnya, mengalirkan darahnya. Itu kezaliman kepada sesama. Ada juga berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada dirinya sendiri. Dikasih nikmat tapi dia berbuat apa? Zalim dengan mengingkari nikmat. Dikei awak wis ayu, kulitnya bersih, malah dibatik. Zalim gak ya? Zalim. Ono sing gambar ulo, ono sing gambar kelinci, ya, itu mendolimi diri. Tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Dikasih alis bagus-bagus, dikerik. Oh mau dikerok, masuk angin kan? Dikerik sampai habis itu diapakan? Dulu ditato, sekarang beda bu, disulap, besok dibordir. Belum ada ya? Orang ini zaman sekarang ini aneh-aneh. Ikhwatal iman, aizakumullah, maka jangan kita berbuat zalim kepada Allah. Nanti begitulah malaikat datang dengan kerasnya, dengan kasarnya dia akan mendatangi orang-orang yang berbuat zalim. Apalagi dia melakukan kekufuran dengan membuat kedustaan, iftara 'alallahi kadziban, membuat kedustaan atas nama Allah, di mana mereka mengatakan tadi malam aku mendapatkan wangsit, mendapatkan bisikan. Berarti dia mengaku sebagai apa? Kalau enggak nabi, ngakunya sebagai apa? Wali. Didatangi, kemudian mendapatkan petua, mendapatkan bisikan, mendapatkan macam-macam pengakuan mereka. Itu puncak dari kekufuran. Nah, sebagaimana disebutkan di sini, telah datang wahyu kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu apapun kepadanya. Makanya nabi-nabi palsu itu termasuk dari kelompok ini. Dan juga pengikut-pengikutnya.
Maka berhati-hati, jaga keimanan, jaga ketakwaan. Jadilah orang yang istiqomah, teguh pendirian, supaya datang malaikat itu dengan baik kepada kita. Baik para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada siang kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di masa yang akan datang. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu. Silakan, boleh menulis, boleh langsung, silakan, boleh silakan. Langsung aja, mic-nya biar tetap dipakai sama bapak-bapak nanti untuk membaca dalilnya. Iya, baik. Jadi kita sekarang ini banyak dihadapkan kepada fitnah. Fitnah itu ada dua, fitnah syahwat dan fitnah subhat. Fitnah syahwat itu fitnah dunia berupa mungkin 3 ta kalau enggak 4 ta. Harta, tahta, wanita, dan Toyota. Iya kan? Kendaraan itu termasuk fitnah nggak? Antum lihat nanti dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Termasuk apa? Al-khail. Al-khail itu kuda. Kalau dulu kuda, ya. Kalau sekarang kendaraan itu termasuk fitnah. Fitnah apa? Syahwat. Nah, fitnah subhat ini yang banyak sekarang terjadi merajalela dalam kehidupan kita. Yaitu banyak pendapat-pendapat dari orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun dia ahli dalam kehidupan dunia. Makanya melihat itu jangan kecerdasan IQ. Banyak orang cerdas IQ-nya, tapi tidak memiliki kecerdasan spiritual. Banyak orang ahli agama, tapi bukan agamawan. Artinya apa? Dia tidak mempraktekkan ilmunya. Gelarnya profesor, doktor, tapi ilmunya nggak manfaat. Sehingga banyak menyesatkan manusia. Salah satu contoh fitnah zaman sekarang ini diantaranya yaitu mengatakan bahwa semua agama sama. Pernah dengar ya? Iya. Semua itu agama sama, kan tujuannya baik. Masing-masing kan percaya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Kan ibarat tujuannya sama, jalannya aja yang berbeda. Ini lebih berbahaya dari orang musyrik. Kenapa? Kalau agama itu sama, ketika ada orang mau masuk Islam, pasti akan dihalang-halangi oleh mereka. Ngapain kamu mau masuk Islam? Nggak usah, sama aja agama itu. Bahaya nggak? Akhirnya orang Nasrani mau masuk Islam dicegah, orang Hindu mau masuk Islam dicegah. Kenapa? Karena pemahaman ini, pemikiran ini, kan agama sama aja. Nggak usah masuk Islam, tetap aja Hindu, tetap aja Buddha, tetap aja Nasrani, kan sama aja agama. Inilah yang banyak sekarang diimani, diikuti dengan sebutan nama Islam liberal. Anak turunnya yaitu bernama Islam Nusantara, di mana mereka itu benci kepada Arab. Ya. Katanya agama Islam itu agama penjajah. Na'udzubillah. Katanya Islam datang ke sini menjajah. Waliyadzubillah. Ini contoh subhat-subhat bagi orang yang awam, bingung nih. Nanti akhirnya apa? Akhirnya dia akan jauh dari agama. Kita ini katanya perlu mengembangkan Islam kita di Nusantara, karena Islam yang paling rahmatan lil alamin, yang paling moderat.
Lagian Tuhan itu bukan orang Arab, sehingga mau berdoa dengan bahasa apapun boleh. Ujung-ujungnya nanti sholat bahasa apa? Bahasa macam-macam nanti akhirnya. Karena doa, sholat itu doa nggak? Doa, rusak nanti agama. Sholat berjamaah, ya kan? Yang satu di sini orang apa? Orang Jawa. Allah Gusti Kano Agung. Sebelahnya orang Madura. Allah Raja. Ya. Sebelahnya orang Padang. Allah Nan Gadang, yang maha besar. Rusak kalau sudah seperti itu. Kan itu kan implikasinya kalau doa itu boleh dengan bahasa apapun, tidak dirinci di situ. Oh, nanti orang sholat bahasa apa? Bahasa macam-macam, termasuk bahasa Indonesia. Kan dulu ada kan di Indonesia sholat 2 bahasa. Dari Malang kalau nggak salah. Oh, Singosari, Kak Trimo kan. Malang. Oh, bukan Malang, bukan ya. Ya, siapa itu namanya? Udah murah-murah. Si Roy, ya kan? Yang sholat 2 bahasa. Nanti macam-macam nanti orang kalau dibiarkan itu. Kembalilah kepada agama Allah Jalla wa'ala. Dan bersiaplah, kita harus bersabar menghadapi fitnah subhat. Semakin akhir zaman, nanti semakin dahsyat fitnah itu. Makanya sekarang mulai beramal. Apa amal yang harus dilakukan? Pertama, taubat, supaya kita dibersihkan dari dosa. Karena dosa inilah yang menghalangi hidayah itu masuk, ilmu itu masuk. Taubat dulu kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan. Yang kedua, segera menuntut ilmu. Berarti apa? Setelah bersih, diisi. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu yang bagaimana? Ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Yaitu perkataan Allah, perkataan Nabi, dan perkataan para sahabat. Ilmu yang tidak mencampur yang hak dan yang batil. Jangan hadir di majelis-majelis yang katanya majelis ilmu, tapi dicampur yang hak dan yang batil. Setelah Quran disampaikan, hadis disampaikan, lantas apa? Musik. Dung 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 dung. Ada nggak? Dicampur seperti itu. Iya. Pernah lihat? Hobi kan dulu kan? Iya, ngaku dia. Jangan dicampur yang hak dan yang batil. Segera menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu yang syar'i. Yang ketiga, baru apa? Segera amalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Jangan ditunggu besok. Jangan nunggu habis umroh. Jangan nunggu kalau pensiun. Jangan nunggu nanti suami kalau mati. Segera amalkan apapun ujiannya. Mungkin ada penghalang di antara keluarga kita. Itulah ujian bagi seorang wanita. Mungkin dia adalah suaminya, mungkin anak-anaknya, mungkin orang tuanya. Tapi mau tidak mau segera beramal sebelum nanti fitnahnya lebih dahsyat lagi. Sehingga kita nggak bingung nanti menghadapi fitnah akhir zaman yang semakin merajalela. Kenapa? Kadang tokoh-tokoh Islam yang ternama, yang punya kedudukan dan ilmu akademik yang tinggi, tapi justru membingungkan umat. Ikhwatal iman, aizakumullah. Apalagi sampai mereka berdusta atas nama Allah Jalla wa'ala, maka dia akan diancam oleh Allah kelak dengan neraka jahanam. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, yaitu pada ayat yang ke-68. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Apa kata Allah? Ayat berapa? 68. Terakhir. Sebelum terakhir. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Iya, ini ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Di antara kedustaan terhadap Allah itu, Aisyah pernah mengatakan, yaitu 3 perkara.
mengatakan bahwa Nabi pernah melihat Allah. Yang kedua, bahwa Nabi menyembunyikan ayat, tidak disampaikan kepada umat. Yang ketiga, bahwa Nabi itu mengetahui perkara yang gaib semuanya. Itu dusta kepada Allah. Buka Muslim nomor 143. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Silakan. Dari Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Apa katanya? "Hai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Thalathatun man takallama biwahidatin faqad aqdama 'ala Allahil firya." Ada 3 perkara, apabila mengatakan salah satu di antara 3 itu, maka dia telah berbohong, berdusta besar atas nama Allah. Ini contoh berdusta atas nama Allah. Apa katanya? Kata Mas'ud, Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Robnya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Nabi tidak pernah melihat Allah sekalipun saat Isra dan Mi'raj. Nggak pernah. Nabi Musa ketika di Tursina nggak pernah melihat Allah. Memang dialog langsung dengan Allah, tapi tidak melihatnya. Karena Allah itu memiliki hijab. Baik. Ketika di dunia ini tidak seorang pun dari kalangan manusia yang pernah melihat Allah. Kalau ada yang mengatakan begitu, dia berbohong atas nama Allah Jalla wa'ala. Kedua, langsung cari yang kedua. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu ayat dari kitabullah tidak disampaikannya, maka orang itu sesungguhnya telah berbuat kebohongan besar terhadap Allah. Iya. Yang kedua, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an fi kitabillah faqad aqdama 'ala Allahil firya. Barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan sebagian dari isi kitab Al-Quran, maka ia berdusta. Oh, ini ayat khusus untuk orang khusus. Oh, ini ayat umum untuk orang-orang awam. Ini berdusta. Semua sudah diberikan kepada umatnya, dan Allah sudah menggaransi dengan diturunkannya, yaitu ayat terakhir. Pada hari ini telah kusempurnakan agama ini untukmu. Berarti agama ini telah apa? Sempurna. Berarti tak satu pun ayat tercecer. Yang ketiga, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi besok, orang itu sungguh-sungguh telah mengadakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru ma yakunu fi ghadin, bahwa Nabi mengetahui apa yang akan terjadi besok. Padahal Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Beliau itu hanya tahu setelah diberi tahu. Siapa yang memberitahu? Allah. Kalau tidak diberitahu, beliau nggak tahu. Kadang ada zaman sekarang ini malah lebih dari itu. Datang ke orang minta diramal. Dipikir dia itu tahu segalanya. Mbak, diopo mbak hokiku mbak. Peruntungan bisnisku gimana mbak? Tolong mbak ramal mbak. Biasanya yang diramal pakai garis tangan. Ada yang seperti itu. Tangan kanan apa tangan kiri? Loh kok eru kok. Ya, itu contoh. Baik. Jadi banyak orang-orang yang ucapan-ucapan mereka itu menunjukkan kedustaan atas nama Allah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka siap-siaplah nanti akan menghadapi statement-statement yang lain. Baik. Satu. Oh iya, habis itu. Terakhir ya. Baik. Nanti kapan-kapan dikasih waktu yang lebih longgar. Singkat saja, kenapa Bu? Kembalinya orang yang meninggal dengan bunuh diri, apakah dia kekal di neraka seperti kekalnya orang kafir? Iya, enggak ya. Yang kekal di neraka orang-orang yang tidak bertauhid. Ya.
Selama dia bertauhid, sekalipun matinya bunuh diri, kemungkinan dia akan dikeluarkan dari neraka karena ketauhidannya. Tapi dia disiksa dulu di neraka entah berapa miliar tahun. Yes, rasano. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.